Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam mengerjakan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 88. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 88 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di abad ke-19, seorang anak perempuan yang masih sangat muda menjadi seorang penginjil cilik di daerah Travancore, India. Dan akibat dari apa yang ia lakukan, anak kecil ini mengalami banyak serangan dan aniaya. Bekas-bekas luka terlihat pada tubuhnya, pada kaki dan tangan serta wajahnya. Seorang bishop dari Madras bertemu dengannya, melihat wajahnya dan bertanya, "Anakku, bagaimana bisa kamu mengalami hal yang demikian?" Anak perempuan itu memandang sang bishop dengan raut wajah yang heran dan berkata, "Apakah Tuhan tidak mau menderita untuk Kristus?" Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca Mazmur 88 akan memberikan kesan keputusasaan karena penderitaan dan penyakit yang dialami, yang dinyatakan oleh pemazmur. Kata-kata dalam ayat-ayat ini tidak berbicara secara hurufiah tentang penyakit. Seringkali apa yang dinyatakan pemazmur bermakna lebih luas. Jadi kita dapat memahami ayat-ayat ini sebagai suatu keadaan yang sulit dan menderita yang dialami oleh umat Tuhan. Sampai pada suatu tahap di mana umatnya terancam kematian akibat penderitaan itu. Entah penderitaan itu adalah karena serangan atau aniaya musuh, atau karena kesukaran dan masalah yang lain yang terjadi atas mereka. Keadaan itu membuat mereka menderita. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat yang menyiratkan kebingungan dan keputusasaan ini, kita dapat melihat adanya satu hal yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu ia tetap berdoa kepada Tuhan dalam penderitaannya. Ia berbicara kepada Tuhan, menyampaikan situasi yang ia alami, dan memohon pertolongan Tuhan. Hatinya selalu terpaut kepada Tuhan, meskipun dalam kesukaran. Dan pemazmur berharap serta mengandalkan Tuhan. Rema dari ayat-ayat dalam pasal 88 ini buat kita semua adalah agar ketika kita dalam masalah atau dalam penderitaan, jangan lupa untuk tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan itu begitu berat kita alami. Dan berbicara tentang penderitaan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hendaknya memiliki hati yang rela bila kita harus menderita karena iman kita kepada Kristus. Dalam situasi sekarang ini, seringkali tidak secara langsung kita mengalami aniaya seperti anak kecil di India itu. Penderitaan kita tidaklah sampai mencucurkan darah. Penderitaan yang seringkali terjadi hanyalah berupa kekurangan, ketiadaan pekerjaan, kesulitan ekonomi, dan berbagai masalah lainnya yang tidak secara langsung menyerang iman kita pada Tuhan dan tidak secara langsung mengancam jiwa kita. Tapi masalah demi masalah ini, efeknya seringkali berdampak pada sikap kita dalam mempercayai Tuhan. Dalam penderitaan atau masalah itu kita mempertanyakan pertolongan Tuhan. Kita menimbang-nimbang untung rugi beriman pada Kristus, lalu terbersit dalam pikiran untuk meninggalkannya
demi suatu keadaan yang nampak jauh lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu selalu memiliki iman yang teguh dan kerelaan untuk menderita bagi Tuhan. Penderitaan atau situasi persoalan apapun, kesukaran, kesulitan yang sangat berat, jangan membuat kita kehilangan iman kita. Pegang terus iman kita kepada Tuhan dan kasihi Dia dengan segenap hati, apapun keadaan kita. Salah satu wujud dari iman adalah doa. Orang yang beriman pasti akan berdoa. Dan dalam penderitaan apapun yang sedang kita alami, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 tertulis, tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang saat ini sudah menyerah dan tidak mau lagi berdoa? Mari kembali bangkitkan iman kita. Berdoalah kepada Tuhan. Berharaplah selalu kepadanya. Tetap kuat dalam iman meskipun ada penderitaan dan persoalan. Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Tuhan memberikan kekuatan, sukacita dan kedamaian, serta pertolongan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk tetap percaya kepadamu. Dalam situasi sulit, situasi kesukaran, penderitaan, ataupun berbagai masalah yang kami alami, kami mau tetap pegang iman kami. Kami mau percaya, kami mau berharap kepadamu Tuhan. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk selalu setia kepadamu. Kami tidak mau lemah ya Tuhan, kami tidak mau berputus asa. Penderitaan yang kami hadapi, kami percaya akan membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan selalu bersama kami, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami. Sepanjang malam ini Tuhan kami mohon berkat perlindungan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat disegarkan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua negara di dunia ini. Lawatlah dan curahkanlah kasih dan rahmat-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan memberikan pertolongan, memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya hal-hal yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.